Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling merahmat dan keberkahan bagi kita semua. Kali ini Mbah Mul tidak ingin mengetes, tidak ingin menjelaskan, tapi ingin mewajang tentang asal usul wesi kuning ya. Makanya banyak jimat berupa apapun ya, dari wesi kuning kok banyak diburu. Nah, asal muanya dari apa toh? Nah, ini kita bahas ya. Pertama, wesi kuning ini dahulu berasal dari cerita atau legenda Minak Jinggo dan Damar Wulan. Wesi kuning adalah godho ataupun gada ya. Gada itu senjata berbentuk seperti alu, tetapi berbentuk dari besi kuning. Besi kuning ini terdiri sebenarnya dari 7 logam ya, tembaga, nikel, emas, perak, juga seng, sama satu lagi tembaga ya. Ini deh, jadi ada 7 di situ. Terus kenapa banyak diburu le? Nah, terlepas dari itu, sejarahnya dulu ketika Minak Jinggo memiliki godho wesi kuning ini, ketika bertarung dengan Damar Wulan, godho wesi kuning ini dihancurkan le. Nah, serpihan dari hancurnya wesi kuning ini menjadi serpihan kecil yang diburu dan berada pada orang-orang yang dulu dianggap sakti. Nah, ini kenapa dulu banyak yang mengandalkan wesi kuning ini. Nah, terus pertanyaannya gini, kenapa banyak diburu? Nah, banyak diburu selain dari mitosnya itu ya, legendanya tadi Lea, karena kesaktian godho wesi kuning ini. Salah satu keampuhan kegunaan wesi kuning ini adalah adalah kawibawan, yang kedua adalah keselamatan, yang ketiga adalah kekebalan, yang keempat adalah perlindungan dalam artian perlindungan gaib, yang kelima adalah kelancaran dan mudahnya urusan ataupun jalan di depannya. Nah, ini hanya salah satu saja ya, bagian kecil saja dari apa yang namanya khasiat wesi kuning. Tetapi apakah demikian? Nah, kita pernah bahas itu dulu ya, tetapi akan kita bahas lagi. Pertama, salah satu khasiat yang sering dipakai adalah untuk kekebalan. Kekebalan di sini adalah ya, entah kebal bacok, entah kebal apa, tidak cerdas cukur. Nah, itu kekebalan. Yang kedua adalah perlindungan dan keselamatan dari wujud gaib. Kita tidak tahu di dalam perjalanan kita itu, nah, nggak tahu ya, ada rintangan apa, entah kecelakaan, tabrakan, wallahu alam ya, insya Allah terhindar ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, perlindungan secara gaib. Kadang kita berada di satu tempat, kita bersinggungan dengan orang, kadang itu juga akan ada unsur-unsur gesekan di unsur gaib ya. Nah, godho wesi kuning inilah, entah bentuk kepompong atau bentuk apa, ini bisa menetralisir. Nah, itu. Yang keempat itu kawibawan. Wibawanya luar biasa karena didominasi warna auranya, ada warna aura merah ya, condong ke arah emosional, condong ke arah kawibawan, dan lebih tegas orangnya biasanya. Nah, itu terus segala urusan juga dimudahkan kalau keempat di depan tadi sudah terpenuhi ya, itu makanya banyak diburu. Nah, terus Mbak, dari legenda itu kenapa kok wujudnya ada yang kepompong, ada yang macam-macam, yang berbentuk cemeti, ada yang apa. Nah, sebenarnya wesi kuning ini tidak ada wujud pastinya wujud pastinya itu tidak ada. Mbah Mul yang ketahui itu adalah ada beberapa wujud ya. Wujud ini sering dipakai. Itu adalah yang wujud kepompong, ada yang sudah dibentuk jadi, entah jarum, entah bentuk cemeti, entah apa. Tapi apakah itu asli, Pak? Sepengetahuan Mbah Nun Sewu, tidak ada yang asli. Memang rata-rata itu adalah buatan, karena Mbah sudah pernah membahas ini. Semua jimat pegangan itu tidak lepas dari campur tangan manusia, entah dibuat diisi, entah dibikin diisi, entah diduplikat diisi. Nah, ini permasalahannya. Makanya
Apakah itu disalahkan? Tidak, karena beberapa orang yang menginginkan keampuhan, khasiat dari suatu perlindungan bentuk jimat yang hampir sama, maka dibuatkan duplikat dengan fungsi yang hampir sama dan bentuk yang hampir sama. Nah, inilah dinamakan putran atau mungkin duplikat. Nah, rata-rata yang ada itu duplikat semua, dan semua dah lewati campur tangan manusia. Nah, itu. Terus kalau ada yang bilang, wah aku narik dari kuburan, narik dari tempat keramat, terus lewat laku, ada yang memberi lewat perantara gaib. Nice. Wallahu alam. Mbah Mul juga sering dulu hampir seperti itu ya, tetapi itu adalah rekayasa dari bangsa jin ataupun khotam yang membawa, karena suatu ketika pusaka itu dibuat ya. Jadi ketika wesi kuning itu dibuat oleh manusia lewat suatu ritual, lewat suatu laku, dimasukkanlah unsur khotam, bisa jadi dari jin ataupun dari ilmu, pengijasan ilmu yang dimasukkan ke dalam situ dengan tujuan untuk kepada siapa. Nah, ketika seseorang yang sudah memiliki ini merasa sudah tidak memerlukan lagi, ataupun mungkin meninggal, rata-rata pegangannya ketika tidak diwariskan akan menjadi barang liar karena sudah tidak ada lagi yang memakai, otomatis sang khotam lah yang membawa benda ini. Nah, makanya kalau ada yang tahu-tahu di kuburan itu nemu, di tempat keramat nemu, ya memang tidak salah, karena yang bawa itu adalah khotamnya. Nah, itu Terus yang kepompong, Mbah, itu kepompong kok jadi emas, itu dari ada apa, Mbah? Nah, rata-rata kepompong itu Mbah Mul juga kadang narik juga dapatnya seperti itu bukan narik ya Mbah Mul bukan narik ya, mengambil. Kalau narik itu terlalu konik ya, ngambil rata-rata seperti itu. Dan memang itu sudah rekayasa manusia, memang ada khotamnya, tetapi khotam itu adalah khotam diisikan. Nah, bahannya memang alam, tetapi lewat campur tangan manusia. Nah, saking banyaknya permintaan, akhirnya dibikinkan duplikat ya, banyak sekali. Nah, terus apakah kita juga akan mengimani? Jangan perlindungan itu mutlak dari Allah, keselamatan dari Gusti Allah, dan tidak ada perlindungan dan keselamatan dari Gusti Allah semata. Nah, itu terlepas dari sejarah dan asal usul dari wesi kuning tadi, kita sebagai manusia, kalaupun kita memiliki diwarisi seperti itu, kita anggap benda itu adalah peninggalan dari orang tua kita dalam wujud kenang-kenangan. Kita rawat sewajarnya, tidak perlu didewakan, tidak perlu dituhankan, tidak perlu diuri-uri, dikasih minyak, dikasih sesembahan, karena semua itu hanya memperbudak diri kita. Rawat entah sewajarnya saja. Kalau kita berlindung pada Gusti Allah, sumber dari segala keselamatan, benda-benda seperti itu tidak ada artinya apa-apa. Nah, itu Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.